VMware Cloud Foundation on VxRail. Jadi kita di sini kita propose solusi untuk bagaimana kita bisa offer membangun infrastruktur di tempat Bapak, di data center Bapak on premise, sehingga infrastruktur tersebut bisa memiliki kelebihan seperti cloud. Jadi simple gitu ya, agile, kemudian self-service dan lain sebagainya. Tapi semua kemudahan tersebut ada di on-premise gitu ya. Dan untuk membangun kemudahan tersebut, kita menggandeng jadi Dell Teknologi, Dell seperti yang Bapak ketahui, di dalam Dell Teknologi kita ada yang namanya Dell EMC, kemudian ada VMware. Ya, walaupun mereka sebagai perusahaan independen, tapi sebagai satu payung Dell Teknologi, kita bersama-sama joint engineering, kita membangun solusi yang namanya VMware Cloud Foundation on VxRail. Jadi VxRail ini adalah memang platform hardware dari Dell EMC. Kita memang number one untuk hyperconverged ya di market. Kemudian dari sisi software. Dari sisi software, untuk software defined data center, kita menggandeng VMware juga sebagai number one software provider untuk software defined data center. Jadi di dalamnya itu udah lengkap, satu bundle paket, di dalamnya sudah ada vSphere buat software defined compute, kemudian storage-nya pakai apa? Storage-nya pakai software defined storage, vSAN. Jadi kita nggak pakai lagi three-tier arsitektur. Jadi kita pengen ngebangun infrastruktur yang standar sehingga bisa kita deliver public cloud, private cloud, hybrid cloud itu dengan cepat. Kemudian kita juga ada software defined network. Jadi kita ngebangun dari sisi networknya pun semua sudah software defined sehingga bisa multi tenant dan lain sebagainya, dan nantinya bisa kita bisa workload mobility misalnya, atau disaster recovery use case ke arah multi cloud. Jadi nggak cuma satu cloud, bahkan bisa multi cloud ke AWS, ke GCP, dan lebih dari 4.000 partner kita gitu ya. Jadi tadi software stack itu, kemudian di bawahnya adalah VxRail. Nah, VxRail ini dia sudah cover dari sisi compute dan storage ya. Jadi ESX host, kemudian vSAN itu kita bangun dalam satu VxRail platform, dan kita akan cover dari sisi life cycle manajemennya. Jadi ketika day zero-nya, implementasinya kita bangun berapa satu cluster, berapa node gitu ya. Itu dengan mudah, kemudian kita bisa scale dengan mudah juga untuk nambah berapa node sekalian, itu kita semua dengan VxRail Manager. Nah, dengan platform tadi ditambah dengan VMware Cloud Foundation. Jadi VMware Cloud Foundation nanti kita akan bangun yang namanya SDDC Manager. Jadi SDDC Manager ini dia akan komunikasi ke VxRail Manager, sehingga dia akan dalam satu software dia akan membangun yang namanya komponen untuk private cloud tadi. Jadi termasuk diantaranya NSX. Kemudian nanti di atasnya kita bisa bangun Virialize VRA gitu ya, Virialize Automation atau VRO untuk cloud management platform. Jadi nanti bisa support untuk infrastructure as a service. Kemudian juga di atasnya kita bisa bangun untuk Kubernetes platform ya, untuk teman-teman yang udah ready untuk membangun cloud native platform. Dengan kita punya satu sister company lagi namanya Pivotal yang sudah join dengan VMware. Itu nanti kita bisa bangun Pivotal Kubernetes platform itu di atas VMware Cloud Foundation gitu ya. Dan ini juga kita akan kita sebut dengan hybrid cloud. Kita juga akan extend ke public cloud ya, ke public cloud. Jadi kalau misalnya kita mau bangun infrastruktur data center, kemudian ada public cloud, kita bisa bikin aplikasi tiering ya, misalnya public di front end kita taruh di public cloud AWS, tapi dengan model yang konsisten gitu ya. Jadi model yang konsisten ini yang paling penting gitu ya. Jadi kita bisa deliver dalam satu cloud operating model yang sama, itu di on-premise data center kita, sama di public cloud gitu ya. Dan juga di edge. Jadi di edge kita ada opsi juga, misalnya Bapak punya branch atau punya banyak branch,
Itu kita kalau dari sisi VxRail kita support yang namanya VxRail Edge, kemudian kita juga ada yang namanya data center as a service ya. Walaupun itu masih belum coming di Indonesia, tapi itu sudah roadmap kita. Jadi kita akan bangun satu platform, tapi kita yang manage service gitu ya. Jadi kita yang handle semua. Bapak tinggal consumption model aja, modelnya kayak gitu. Nah, itu bisa di data center utama atau bahkan bisa di branch. Nah, value-nya apa, benefit-nya apa yang bisa Bapak dapatkan dari produk VMware Cloud Foundation on VxRail ini adalah pertama, Bapak bisa mendapatkan integrasi atau faster path to hybrid cloud. Jadi karena kita sudah co-engineer dengan VMware, semua fitur-fitur VMware yang terkait dengan vSphere, vSAN, NSX, vRealize itu udah pasti akan diterapkan di VMware Cloud Foundation ya, dan yang paling penting adalah kita sudah melakukan yang namanya integration gitu ya. Kita melakukan yang namanya setiap firmware, setiap BIOS itu kita tes interoperability-nya. Jadi kita sudah melakukan di manufacturing kita itu ratusan engineer, kemudian ribuan waktu testing. Untuk setiap rilis dari VMware itu kita tes dengan rilis dari hardware. Nah, itu yang tidak didapatkan di tempat lain gitu ya. Kemudian single point of contact, jadi Bapak akan mendapatkan single point of contact ke Dell EMC untuk semua stack-nya ini. Kemudian yang kedua benefitnya adalah consistent operation. Jadi tadi saya mention adalah kita bisa bangun infrastruktur di on-premise, private cloud, kemudian kita bisa bikin juga di AWS ya, kita namakan VMware Cloud on AWS, dan itu semua pakai konsisten operation yang sama itu dengan vCenter gitu. Jadi dari vCenter yang sama dia bisa nge-link ke SDDC infrastruktur yang ada di AWS. Jadi AWS di sini tidak natifnya, tapi kita bungkus dengan kita sebut dengan VMware Cloud on AWS. Nah, itu semua bisa akhirnya nanti Bapak bisa bangun use case vMotion atau workload mobility ke hybrid cloud. Dan itu tidak bisa didapatkan kalau misalnya membangun dengan native public cloud itu sendiri gitu ya, ke AWS atau ke Azure atau ke GCP. Jadi Bapak harus manage masing-masing konsol, dan Bapak harus take care interoperability-nya ke on-premise. Tapi dengan model seperti ini itu semua udah di-handle. Oke, kemudian yang terakhir konsisten infrastruktur ya. Nah, ini juga di dalam kalau di data center Bapak ingin expand dan segala macam itu udah mudah, dan semua di-handle dari sisi software defined data center manager tadi gitu ya. Jadi semua stack software defined compute, software defined storage, dan software defined network semua di-handle dari sisi software defined manager-nya.